Hadirin jamaah salat Isya Allah muliakan, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat dan nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat pekerjaan, sehingga dengan limpah nikmat tersebut di malam berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kedua kaki menuju tempat yang lebih dalam rangka menegakkan ibadah saja syarah maksud Allah Subhanahu wa taala, berkenan menerima amal ibadah kita pada malam hari ini dan juga rabbal alamin. Kemudian terlepas salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tahu kepada umatnya senantiasa istiqamah di atas agamanya hingga yaumul kiamat kelak. Semoga kita yang hadir tempat yang mulia ini termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaatul uzma, syafaatul uzma. Baik hadirin jamaah salat Isya Allah muliakan, kembali kita lanjutkan pelajaran kita seputar fikih shaum atau fikih puasa, fikih puasa. Kemarin sudah kita bicarakan seputar hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Kita sepakat bahwa dan kita tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah menerangkan bahwa di antara pilar-pilar Islam adalah puasa Ramadan. Jadi agama Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 pondasi, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Jadi puasa merupakan salah satu pilar Islam. Jadi barang siapa yang tidak berpuasa, maka sungguh dia telah meruntuhkan pilar-pilar tersebut, salah satu pilar tersebut. Dia tidak sholat, maka dia telah meruntuhkan tiang fondasi Islam tersebut. Dia tidak puasa, padahal dia mampu berpuasa, maka sungguh dia telah meruntuhkan pilar-pilar tersebut, salah satu pilar tersebut. Makanya kata Rasulullah hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi agama ini runtuh tidak perlu diserang dari luar, nggak perlu. Islam tinggal di sholat saja, sudah runtuh agama ini. Hanya tinggal nama, tertera di KTP agama Islam, tapi tak perlu. Jadi puasa juga merupakan salah satu pilar Islam. Untuk itu jaga pilar tersebut agar agama ini tetap kokoh. Masjid ini kalau dibuang pilarnya satu aja, tiangnya dibuang satu, apa yang terjadi? Enggak sempurna berdiri ini. Buang 2, apalagi dibuang 2, akan semakin besar potensi robohnya. Dibuang 3 tiangnya, apa yang terjadi? Mungkin roboh, pastinya roboh. Dibuang semua tiang ini, pasti roboh, tidak akan berdiri. Jadi pilar itu atau fondasi adalah seperti tiang-tiang ini. Jadi Islam itu punya 5 pilar, punya 5 fondasi, 5 dasar. Pertama tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi jaga yang 5 ini agar agama tetap kokoh, agar agama tetap kokoh. Kemudian hadis berikutnya kata Rasulullah ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, jaga an-Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ra's. Orang Arab Badui datang kepada Rasulullah dalam keadaan rambut acak-acakan. Sa'ir ra's ini ada 2 makna. Pertama, rambutnya acak-acakan. Yang kedua, maknanya adalah rambutnya sudah campur dengan yang putih, sudah beruban berarti. Jadi 2 kemungkinan. Pertama adalah datang kepada Nabi dalam kondisi rambut acak-acakan atau rambutnya sudah beruban. Kata beliau, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Kata Rasulullah, qala syahru Ramadan. Engkau puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Qala
alayya ghairuhu, adakah puasa wajib yang lain untukku? Kata Nabi, la. Qala la illa an tatawwa'a syai'an. Tidak ada kecuali engkau ingin berpuasa sunnah, puasa tatawwu. Dalam Islam itu berarti puasa ini wajib hanya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Kalau mau lebih doyan puasa, maka puasa sunnah. Kalau mampu puasa Nabi Daud, ya sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Atau puasa Ayyamul Bid, ya 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, ya seperti Muharram dan seterusnya, bukan Januari, bukan, tapi bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah. Dan 3 hari di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Kalau mau puasa silakan. Atau mungkin terlalu berat kalau harus puasa 3 hari setiap bulan, maka puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Hari Senin puasa, Kamis puasa, begitu terus. Ya, insyaallah ini amalan sunnah yang bisa menambah timbangan kebaikan kita. Ya, jadi puasa dalam Islam yang wajib hanya puasa Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan punya wajib. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan ulama telah sepakat akan kewajiban puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan ini, maka sungguh dia telah murtad, keluar dari agama. Ya, dijelaskan kepada ini Allah wajibkan kepada ente puasa Ramadan sebulan, tapi dia mengingkari kewajiban puasa tersebut. Ogah, ngapain puasa, capek, enak kerja cari uang dapat duit. Mengingkari kewajiban puasa. Ya, dijelaskan bersama kita Allah perintahkan puasa dan dunia, ulama sepakat puasa. Tetap aja dia nolak kewajiban puasa, mengingkari kewajibannya, maka hukumnya apa? Murtad. Ya. Nah, di antara sebab seseorang keluar dari agama Islam adalah apa? Ketika dia mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam. Ya, mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban salat. Ya, keluar dari agama walaupun KTP-nya Islam. Ya. Baik, itu tadi tentang dalil wajibnya puasa Ramadan bagi seorang muslim. Berikutnya adalah kita tahu bahwa puasa terbagi 2, ya. Puasa terbagi 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Enggak ada puasa yang lain. Ya. Puasa hanya 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ini terbagi pada 3. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa nazar. Puasa Ramadan di bulan Ramadan, kalau puasa kafarat, puasa denda. Misalkan seseorang di bulan Ramadan dia melakukan hubungan suami istri, sedang puasa dia. 2 bulan ditinggalin istri di rumah, dia kerja di tambang di Kalimantan, pulang dia di bulan puasa. Di pagi sahur dia sebelum subuh dia sahur. Pas jam 12 gak kuat, lihat istri malah tambah panas, ya. Misalkan terjadilah apa yang terjadi, hubungan suami istri, otomatis puasanya batal. Di sini ulama Islam memandang bahwa orang yang sengaja melakukan hubungan suami istri di sana di bulan Ramadan sementara dia sedang berpuasa, maka dia ada kewajiban tertentu. Di antaranya adalah kafarah. Ya, denda. Apa dendanya? Dia diwajibkan puasa 2 bulan berturut. Ini puasa kafarah. Wajib itu bagi dia. Ya. Di antara ada 3 nanti. Pertama, itqu raqabah. Kemudian it'amul masakin. Puasa 2 bulan, kemudian kalau tidak mampu itqu raqabah, memudahkan budak hamba sahaya. Kemudian berikutnya adalah apa? Nah, ini puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi bersyukurlah ya kalau puasa di sini, ya, di perusahaan. Enggak ada yang goda kita, ya. Enggak ada yang ganggu. Istiqomah puasa, khusyuk, ya, bersyukur. Puasa di sini. Maksimal ibadah di sini, insyaallah. Pagi-pagi subuh berjamaah, ya, berangkat kerja. Kemudian sore pulang, maghrib berjamaah, bagi yang sempat berjamaah, isya berjamaah. Nih, baca Quran bebas, yang zikir doa bebas, nggak ada yang ganggu. Coba di rumah,
Baru buka, datang anak, penjajah. Itu di rumah begitu. Ya. Pasti. Jadi bukan kita mengingkari, bukan kita menolak permintaan anak istri di rumah, beli ini, beli itu, antar ke sini, tapi dalam ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala di sini lebih nyaman. Ya, lebih maksimal. Godaan enggak ada, perempuan hanya beberapa orang saja. Ya, jarang ketemu, paling kalau makan kantin ketemu perempuan. Di sini enggak ada. Baru di kota sana, ya, di kampung, baru keluar pintu, paha di mana-mana, keluar pintu, dada di mana-mana, ya, banyak orang buka. Tapi di sini, masya Allah, ditambang pun laki-laki semua, sama unit balik. Di sini juga sama, laki-laki semua. Lebih maksimal di sini, ya. Jadi bersyukurlah, ya, bersyukur bisa kerja di sebuah tempat yang sangat kondusif, mendukung untuk kita maksimalkan ibadah dan memaksimalkan kerja. Untuk syukur nikmat yang besar ini, ya. Syukur nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada puasa yang wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa kafarat, puasa denda tadi, ada saumun nazar, puasa nazar, puasa janji. Puasa nazar artinya puasa janji. Contohnya misalkan kalau saya berhasil atau lolos diterima di perusahaan gaji pertama saya berikan kepada fakir miskin. Ini nazar. Atau misalkan kalau saya diterima di perusahaan saya mau puasa seminggu berturut-turut. Nah, ketika diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan, maka dia wajib melunasi nazar tersebut, janji tersebut. Dia wajib puasa seminggu sebagaimana dia janjikan sebelum dia ketika dia melamar di sebuah perusahaan. Itu puasa nazar, puasa janji. Jadi dalam agama kita yang wajib itu puasa ada berapa? Ada 3, puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa denda, dan puasa nazar atau puasa janji. Ya, puasa janji. Dan nazar ini nggak perlu harus puasa. Bisa orang bernazar puasa, atau bernazar sedekah, atau bernazar bangun masjid misalnya. Kalau saya diterima perusahaan saya bangun masjid, harus kita ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Itu tentang bagian puasa. Kemudian berikutnya adalah adapun tentang fadilah keutamaan puasa adalah fardhu shiyam Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Banyak sekali, ya. Ada hikmah dan keutamaan di puasa Ramadan. Pertama adalah sebagaimana hadis Nabi dikatakan bahwa kata Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya barang siapa yang menegakkan salat di malam-malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang sholat di malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, kata Allah balasannya adalah akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman wa ihtisaban dan berharap pahala, maka kata Allah, kata Nabi, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini diantara keutamaan puasa Ramadan. Ya, hadis berikutnya adalah kata Rasulullah, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Artinya salat yang 5 waktu, kemudian Jum'ah yang 1 ke Jum'ah berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat sebagai pelebur dosa, sebagai penghapus dosa,
Apa syaratnya? Idza jutunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dia jauh-jauh. Ya, jika dosa besar dia jauh-jauh. Hadis yang pertama tadi yang menegaskan bahwa barang siapa salat Lailatul Qadar dengan penuh iman dan berharap pahala, Allah ampun dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, Allah akan ampun dosa yang telah. Berarti di sini ketika kita mengerjakan suatu amal ibadah, maka harus jelas dasarnya. Alasannya kenapa? Kalau alasannya jelas alasannya, ya, dan tujuannya apa, maka insya Allah akan berbuah pahala ibadah tersebut. Dan di sini barang siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar dan barang siapa yang puasa Ramadan, apa landasannya? Imanan, karena dasar iman. Karena landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar, dia yakin bahwa Allah lah yang telah merintahkan kepadanya untuk berpuasa. Dia berpuasa bukan karena faktor yang lain. Bukan karena malu sama teman, bukan karena malu sama calon mertua, bukan karena malu sama mertua, bukan karena malu sama atasan, tetapi landasan dia beribadah atau landasan dia bersuah puasa adalah kenapa? Karena iman. Dia yakin betul bahwa Allah yang telah merintahkan dia untuk berpuasa. Maka dia kerjakan berpuasa, kerjakan puasa. Allah yang telah perintahkan dia untuk sholat, maka dia kerjakan sholat. Ya, karena Allah telah perintahkan kepadanya untuk sholat. Kalau jelas landasan ibadah kita, maka akan jelas pula tujuannya nanti. Ya, jadi diharuskan apa? Jelas alasan kita berpuasa. Dan setiap muslim tentu ya sudah paham bahwa Allah telah perintahkan kepadanya untuk berpuasa. Pertama, yang kedua adalah tujuannya apa? Di sini wahtisaban, berharap pahala. Ya, berharap pahala. Namanya ibadah, pasti kita berharap pahala. Ya. Kerja apa? Supaya dapat gaji. Itu dia. Ya. Kerja nggak dapat gaji ada kerja bakti. Ya. Kerja bakti nggak dapat gaji. Tapi kalau kerja yang seperti ini jelas, insya Allah dapat gaji. Itu tujuan kerja. Di antaranya supaya dapat timbal balik dari jasa yang kita berikan. Begitu juga ibadah. Boleh kita berharap pahala? Boleh. Karena Allah telah janjikan itu. Ya. Allah telah janjikan wahtisaban. Ya. Jadi ibadah itu dikerjakan pertama karena iman, yang kedua berharap pahala. Berharap pahala. Nah, kalau orang sudah beribadah landasan jelas karena iman dan berharap pahala, insya Allah dia akan mengerjakan ibadah tersebut dengan kualitas yang terbaik, dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, tumakninah ketika melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena jelas Allah telah perintahkan kepadanya berpuasa, pasti ya akan dia kerjakan dengan penuh keimanan. Kemudian berharap pahala ketika mengerjakannya, maka akan perbagus dia dalam mengerjakan ibadah tersebut. Jadi kalau kita mau nanam benih supaya menghasilkan tanaman yang baik dan hasil yang baik, maka harus benih apa? Benih super, benih yang terbaik kita tanam. Kalau kita tanam di tanah yang bagus, kemudian kita tanam benih-benih yang baik, ya. Kalau durian montong mungkin, ya, atau benih yang bagus lah, kita tanam di tanah yang baik, insya Allah akan tumbuh tanaman yang baik. Ketika tanaman yang baik tumbuh, akan menghasilkan buah yang baik. Begitu juga puasa, ibadah. Landasannya karena iman dan kita berharap pahala, maka kalau ingin berbuah pahala, maka kerjakan amal tersebut dengan sebaik-baik. Bagaimana caranya? Kita lihat bagaimana Nabi contohkan kepada kita beribadah. Ya, para sahabat memberikan contoh kepada kita bagaimana beribadah. Ya, harus baik dan benar ketika melaksanakan sebuah amal ibadah. Di sini adalah ibadah puasa Ramadan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Salat malam, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, seolah kalian sebagaimana kalian melihat aku menegakkan salat. Bagaimana caranya? Tumakninah, khusyuk ketika sholat, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Itu diantara ibadah yang baik.
Ya, jangan terburu-buru sholat tarawih itu ya. Kerjakan dengan tumakninah, dengan khusyuk. Yang namanya terburu-buru itu nggak baik. Ya, nggak baik. Makan terburu-buru kesenok. Minum terburu-buru kesenok. Ya. Bawa dari unit terburu-buru, misalnya nyenggol mungkin nabrak mungkin atau mungkin rusak mungkin. Nah, jadi semuanya butuh cara yang baik. Ketika beribadah, ya, khusyuk, tumakninah, ya. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan cara seperti ini, tidak tergesa-gesa, kita kerjakan dengan khusyuk dan tumakninah, akan menghasilkan pahala. Kalau pahala kita hasilkan, maka apa buahnya? Akhirnya dosa terampuni. Ya, dosa terampuni. Kita semua penuh dosa, Pak ya. Kita semua banyak melakukan dosa sepanjang tahun. 11 bulan kita berbuat dosa. Sadar tidak sadar kita berbuat dosa selama 11 bulan. Pasti. Lihat yang haram, bicara yang kotor, ya, makan yang haram mungkin. Banyak berbuat dosa kita sepanjang tahun. Setiap hari. Lihat HP, aurat perempuan kita nikmati saja di sini. Lihat tontonan TV, aurat perempuan juga di situ. Itu kan enggak dosa, itu maksiat. Ayat kewajiban mungkin, ya. Dan kita ingin, siapapun kita ingin ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada Allah dalam keadaan bersih dosa-dosa kita. Itu kita inginkan. Dan Allah telah menawarkan kepada kita solusi tersebut. Apa di antaranya? Puasa Ramadan. Puasa yang dikerjakan atas dasar iman dan berharap pahala. Kalau kita mampu mengerjakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita seperti dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi.